Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengubah email yang kita gunakan, email perusahaan tentunya, untuk keperluan perpajakan. Misalkan kita akan melakukan SPT masa pajak penghasilan, ya, PPh 2126. Itu kan di saat melakukan penyiapan SPT, ada proses untuk mengirim kode verifikasi ke email. Nah, bagaimana mengubah email ini? Itu adalah salah satu contoh saja ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan singkat kita. Ada beberapa tipe email ya. Email gratisan bisa digunakan, tapi kalau ada orang awam yang baru menggunakan layanan kita, mereka mungkin meragukannya. Ya karena siapa saja bisa buat ya. Kejahatan kan sekarang lagi marak-maraknya nih. Ya, tidak salah juga sih. Misalkan kita memiliki email tag ya, tax _ nama PT kita @gmail.com. Bisa, tapi meragukan untuk orang awam. Maksudnya orang lain yang menggunakan layanan kita, mereka mungkin ragu. Ini asli atau enggak ya? Ya. Tag _ nama perusahaan kita, terus ada angkanya 021@yahoo.com misal ya. Kemudian ada perusahaan yang sudah menggunakan email domain, tetapi domain yang digunakan adalah domain komersil, serta bisa disewa oleh orang pribadi secara bebas. Misalkan domainmu.com. .com ini siapapun bisa menyewanya ya. Jadi tidak harus perusahaan yang memiliki dokumen legal. Misalkan tag@domainmu.com. Kalau situs Anda ini sudah cukup populer atau branded lah ya, ini bagus ya, sudah meyakinkan. Tetapi kalau masih asing didengar oleh calon pelanggan kita tentunya, misalkan pelanggan kita ingin mengirim bukti potong PPh pasal 23, lalu dia menanyakan email, lalu kita jawab tag@domainmu.com. Kalau domainmu.com dikenal oleh dia, maka oke-oke saja. Tapi kalau dia tidak kenal atau tidak familiar dengan alamat website Anda, ya mereka bisa ragu juga ya, dan rentan juga untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan kalau situs aslimu adalah domainmu.com, lalu ada spoofing, penyamaran, misalkan domainmu.com tapi O-nya diganti angka 0. Sangat sulit ya. Ada yang ketiga, yaitu sudah menggunakan email domain, dan domain yang digunakan adalah domain khusus untuk perusahaan lokal, misalkan .co.id. Nah, domain .co.id itu ketika kita sewa harus memberikan dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan itu ada. Ya. Misalkan kita sudah memiliki alamat email yang sudah di custom, email domain, misalkan tag@domainmu.co.id, itu pun ada kejahatan di internet namanya spoofing. Dia bisa menyamar ya, mengirim email seolah-olah dari tag@domainmu.co.id, tetapi bagian reply-nya, ketika dibalas itu dikirim ke email yang lain, email penjahatnya. Atau reply-nya tetap menggunakan email real dari suatu perusahaan yang disalahgunakan. Kemudian email itu dikirim dengan tool bantu agar terlihat terkirim dari email yang valid dari suatu perusahaan meskipun itu tidak. Nah, kalau kita itu menggunakan layanan Google Workspace misalkan ya, Google Workspace atau layanan Google atau layanan dari Microsoft ya, atau apa namanya? Kalau kita menggunakan Outlook misalkan, itu biasanya ada peringatan ya. Kalau di Google, kita bisa lihat di layar, itu adalah contoh ketika email spoofing atau email yang dikirim dari suatu email tetapi tidak dikirim oleh pemilik email itu sendiri. Spoofing, email yang menyamar. Maka di Gmail itu sudah ada semacam peringatan. Be careful dengan pesan ini. Ini mungkin pesan penyamaran, mengklaim dari suatu perusahaan padahal tidak. Ya. Kemudian bisa saja tombolnya itu dialihkan ke situs phishing atau situs tiruan yang tampilannya sama persis tapi untuk mencuri informasi dari Anda atau yang lain. Oke, kita sebagai perusahaan harus berhati-hati tentang kejahatan ini. Next, bagaimana cara mengubah email yang kita gunakan untuk keperluan perpajakan di DJP online? Ya,
Pertama, silakan kita masuk ke situs pajak.go.id, lalu klik tombol login yang ada di pojok kanan atas. Maka kita akan dibawa ke halaman login. Silakan masukkan NIK atau NPWP, kata sandi, kode keamanan, lalu klik login. Untuk mengubah email perpajakan kita, silakan klik tab profil. Kemudian pastikan ada di menu data profil. Menu yang ada di sebelah kiri, pastikan ada di data profil. Nah, di sini ada banyak tab, kita pilih tab data lainnya. Nah, di sini ada email DJP Online. Silakan ganti email ini. Misalkan saat ini support@domainmu.co.id, kemudian ingin lebih dispesialkan, financial@domainmu.co.id misal. Atau yang lebih spesial lagi, tag ya, @domainmu.co.id atau yang lain. Oke, terserah. Kemudian setelah kita ubah, kita klik tombol ubah profil. Ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin mengubah, kita klik iya. Kemudian ada pop-up lagi perubahan email, silakan klik di sini untuk mengirim kode verifikasi. Setelah kita klik akan ada pop-up sukses. Kemudian kita cek email baru kita, misalkan finance@nama situs kita.co.id. Maka kita akan mendapatkan email dengan subjek DJP Online, ubah data profil. Dikirim dari djponline@pajak.co.id. Pastikan tidak ada peringatan atau banner bahwa email ini adalah mungkin spoofing atau email penyamaran. Kemudian di sini ada email, kalau kita buka di kotak kuning ini adalah kode verifikasi, silakan copy. Lalu kita kembali ke sini, lalu tempelkan di sini dan klik tombol ubah profil. Selesai. Maka kalau kita SPT masa misalkan pajak penghasilan PPh 2126, kode verifikasi akan dikirim ke email yang baru, yaitu kalau di sini finance@domainmu.co.id atau email Anda yang baru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, ikuti channel ini untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Jika usaha Anda belum memiliki website, belum memiliki email domain, hubungi kita untuk membuat website profesional Anda dan email domain Anda. Bye, semoga sukses.